Mereka terkejut dan takut. Tapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak memiliki daging dan tulang seperti yang kamu lihat apa ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, kembali kita diingatkan bahwa iman akan kebangkitan itu adalah proses. Dan para murid sungguh-sungguh dia semacam diuji imannya akan iman kebangkitan itu. 2 orang murid yang pergi ke Emmaus sudah mengalami pencerahan di sana karena melihat Tuhan. Tetapi murid-murid yang lain yang berkumpul di Yerusalem hanya bisa memperbincangkan, mencoba untuk mencari dari sumber-sumber orang yang melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu. Namun akhirnya keinginan tahuan mereka terpenuhi dengan kehadiran Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Khas kehadiran Tuhan Yesus adalah memberi damai. Maka salam yang diungkapkannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Shalom lechem. Jadi shalom untuk kamu semua. Jadi kita bisa melihat damai sejahtera ini yang mau diwartakan. Shalom lechem. Dan kita bisa melihat ini sebetulnya adalah warta Tuhan, kata-kata Tuhan yang disampaikan kepada banyak murid adalah shalom lechem. Dan kita seringkali mengatakan bahwa itu bukan kata-kata kita. Seolah-olah kita mengutip dari saudara-saudara kita yang berbahasa Arab. Bukan. Justru ini adalah khas warta kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, kita pun juga akhirnya diutus untuk menjadi saksi dari semua itu. Maka kita pun hendaknya juga mewartakan shalom lechem itu. Atau shalom itu. Yaitu damai sejahtera kepada semua orang. Dan kita diutus untuk itu. Nah, warta mengenai Tuhan yang bangkit ternyata tidak hanya mau memuaskan keinginan tahuan kita atau aspek kepo kita. Tetapi mengandung satu hal, yakni perutusan. Supaya apa yang kita saksikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, inilah yang harus diwartakan kepada semua orang. Sehingga orang bisa merasakan dan mengalami damai sejahtera. Dan damai sejahtera itu tidak hanya menjadi milik dari para rasul saja. Tapi Tuhan menghendaki supaya ini menjadi milik bagi orang-orang yang ada di dunia ini. Orang bisa mengalami damai sejahtera dikatakan oleh Tuhan Yesus kalau orang mengalami pertobatan dan pengampunan. Jadi damai sejahtera di sana sebetulnya
bisa dirasakan oleh semua orang kalau orang mengalami pertobatan dan pengampunan atau penebusan dosa. Nah, ini yang harus kita wartakan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, sekarang kalau kita melihat kondisi diri kita sudah mengimani dan sudah percaya bahwa Tuhan bangkit. Tetapi konsekuensi dari warta kebangkitan itu, apakah sudah sepenuhnya kita lakukan dalam kehidupan kita yang nyata? Apakah kita sudah mewartakan damai kepada orang lain dan mengajak orang lain untuk mengalami pertobatan, cara hidup yang lama, gaya berpikir yang lama, yang sebetulnya penuh dengan kekerasan, diharapkan mampu untuk diubah menjadi penuh dengan kebaikan, kehalusan. Dan aspek yang lain adalah pengampunan dosa. Pengampunan dosa ini hanya bisa dipinta kalau Tuhan itu dekat dengan diri kita. Maka kita pun juga harus istilahnya mengajak orang itu untuk dekat dengan Tuhan. Supaya mereka bisa merasakan dan mengalami betapa luar biasa bahwa Allah itu adalah Allah yang maha rahim. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Maka mari kita tidak hanya selesai dengan bersyukur, tidak hanya selesai dengan senang, tidak hanya selesai dengan girang, tetapi kita mencoba untuk menyusun diri kita untuk bisa mewartakan kabar damai sejahtera kepada semua orang. Selamat merenungkan.